warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqal insana min tin wa qad khuliqna fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah Rona Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan kali ini saya diberikan amanah untuk membersamai panjenengan semua untuk sama-sama kita ngabuburit menjelang gurubnya matahari di hari keberapa sekarang puasa niki? 20 nopo 21 nggih? 20 nggih. Di 10 hari terakhir niki dengan tema merubah nopo mau insecure menjadi syukur. Nah, ini apa namanya? Tema yang cukup milenial saya rasa untuk kita bahas ya. Karena apa namanya, saya nggak tahu ini yang jadi pertanyaan saya kemudian itu kok saya ditodorkan tema seperti ini. Apakah jenengan semua niku merasa insecure kah? Pernah merasa insecure apa tidak? Sebelum saya agak jauh membahas. Sering nggih? Mboten ngertos apa insecure niku niku. Niku mriki Mak Amet gethuk lho Abah, gethuk Mak Amet. Dadi insecure niku napa? nah makanya niku kok temani kok temen kok insecure niku kok bahasanya ada artinya. Mesti Enggak apa-apa saya rasa ya. Insecure niku. Jadi kalau misalkan saya buka di kamus Longman atau Oxford, terus di kamusnya apa? Teman-teman kedokteran itu memang insecure niku ya salah satu penyakit mental ya. Untuk mudah memahami insecure itu, ini di kamus Oxford Dictionary itu didefinisikan. Ini nggak tahu ini saya kok jadi ngomong kayak gini nih. Tumben saya ngaji ngomong kayak gini nih. Itu apa namanya? Yang namanya insecure itu adalah not confident about yourself or your relationship with other people. Nah, jadi yang namanya insecure itu adalah tidak percaya diri dengan diri kita atau dengan hubungan kita dengan orang lain. Jadi misalkan begini kan, saya kok nggak pede ya sekarang ya di Iwamid itu. Kok jamaahnya sepi ya, sosial medianya beda dengan misalkan majelis-majelis yang lain ramai. Kita merasa apa? Merasa nggak confident. Atau contoh, mohon maaf, niki ini karena bahasanya milenial, saya bahasa milenial saja ya. Sorry to say misalkan, mohon maaf, misalkan ngapunten niki bukan maksud untuk contoh lah. Saya kok nggak pede ya sekarang di Taiwan ya. Kenapa? Saya kok gimana ya di Taiwan itu ya namun jadi babu, namun jadi segini segala macam. Ya, itu namanya insecure. Jadi kita nggak pede dengan diri kita sendiri. Atau misalkan saya nggak pede ya kok bermajelisan itu ya. Saya kok nggak pede ya didengar suara baca Qur'annya saya. Saya nggak pede tampil dengan orang lain. Saya nggak pede dengan saya sudah tua, saya nggak pede. Nah, jadi kayak penyakit hati atau di sini penyakit mental illness lah kalau bahasanya orang-orang kedokteran itu kan ya, penyakit mental yang kemudian itu membuat dia itu merasa worry, merasa tidak khawatir, merasa percaya diri dengan apa yang ada dalam dirinya itu. Itu definisi kamusnya, definisi apa istilahnya, asalnya begitu. Nah, cuma Bapak Ibu, para jamaah kemudian kalau misalkan kita tarik definisi ini dengan keislaman itu, misal
Seharusnya pertama bagaimana sih ini kalau saya ini belum dibahas masail kan. Ini kalau misalnya saya coba link-linkkan saja ya. Bagaimana sih misalkan sebenarnya insecure itu, apakah boleh seorang muslim demikian bersikap demikian terhadap dirinya, artinya dia insecure. Beda kalau secure itu ya bagus ya. Kalau dia insecure dengan physically-nya, aduh saya kok hidungnya pesek banget ya, saya nggak pede deh jadinya gitu kan. Oh saya sering dibully jadi insecure termasuk. Nah itu kalau misalkan saya tarik insecure itu, kita akan tergiring menjadi orang yang tidak syukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita, atau kita tidak mensyukuri nikmat Allah jadinya kan. Nah, gimana maksudnya? Nah, kalau misal kita lihat di Quran surah Ibrahim yang saya baca tadi itu kan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid itu kan. Jadi artinya kalau misalkan kita itu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya kan. Jadi sebenarnya apapun yang kita terima dari Allah ini ya, itu hukum alamnya itu, hukumnya itu seharusnya karena kita ini oleh Allah itu diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kita harus syukuri. Yang pertama kita nggak boleh insecure itu. Karena dengan sikap insecure itu, apa yang Allah berikan kepada kita itu ndak akan bertambah. Karena kita nggak pandai bersyukur atas nikmat Allah itu yang pertama dari sisi agamanya kan. Jadi orang insecure itu orang yang tidak syukur atas nikmat Allah, atau bahasa lainnya orang yang kufur atas nikmat Allah. Nah ini tidak boleh kita insecure ya, insecure itu. Kalau bahasa Inggrisnya kan nggak boleh kita insecure. Karena wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Allah memberikan kita sesuatu, menganugerahkan kita sesuatu hal pada diri kita, pada organisasi kita, pada keadaan kita. La in syakartum, kalau kita bisa bersyukur dengan segala kondisi itu, la azidannakum, ya maka akan ditambah. Walain kafartum, kalau tidak bersyukur dalam tanda kutip, dalam kurung misalkan insecure dengan hal itu, kemudian berarti nggak pede mau ngapain dengan apa yang Allah anugerahkan, ya maka kemudian ya itu termasuk kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ingat, aku sangat itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi nggak boleh insecure itu. Nah kemudian kenapa kita nggak boleh insecure itu? Dari sisi penciptaan itu kan Allah jelas, ya kan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan kita itu pertama dari sisi bahan dan penciptaan itu manusia sudah diciptakan dari tanah terbaik, dari tanah-tanah yang ada, ya kan, baik di dunia dan di surga dan semuanya. Manusia itu diciptakan dari tanah yang terbaik. Ya kenapa? Kenapa kalau misalkan emas yang terbaik, kenapa manusia nggak diciptakan dari emas? Kenapa manusia, kan banyak kan? Di bumi ini kan selain ada tanah, ada emas, ada batu bara, ada krypton, ya kan? Yang apa itu? Krypton itu kayak apa ya? Superman. Yang sering nonton Superman. Kenapa kita nggak saya juga sering nonton itu. Kenapa kita nggak diciptakan dari krypton? Kenapa kita nggak diciptakan dari batu bara? Kenapa kita nggak diciptakan dari emas? Kenapa kita nggak diciptakan dari apalagi batu giok yang mahal, mutiara? Malah kita dipilih dari tanah liat dan segala macam. Nah itu batu terbaik sudah kan? Bahan terbaik. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Nah, iya kan? Nah, jadi kalau dari sisi itu kita kok insecure. Nah, ini apa namanya? Kita nggak boleh insecure, itu yang pertama. Nah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Orang-orang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan terbaik itu akan berada di dasarnya api neraka itu.
kalau ibu-ibu masak itu di keraknya nasi itu ya, asfala safilin itu ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang gimana? Orang-orang yang beramal soleh. Nah, makanya sekarang itu yang jadi pertanyaan, kok insecure? Kalau bahasa mudahnya minder lah mungkin ya. Tapi enggak. Memang insecure ini lebih maknanya lebih luas. Tidak hanya sekedar minder ya. Jadi insecure ini menjadi sebuah istilah dalam dunia mental ya, dunia psikologi. Nah, jadi orang yang Allah ciptakan dengan ahsani takwim itu, dengan desain penciptaan terbaik dari bahan dasar terbaik, itu dia tidak akan menjadi isi neraka, atau bahkan kita tidak akan insecure kalau kita selama hidup di dunia ini melakukan amal soleh, wa amilus sholihat. Tetapi yang terjadi itu apa? Ya, kita kelihatannya beramal soleh, tapi kita tidak beramal soleh. Ya kan? Kita kelihatannya beramal soleh, tetapi kita tidak beramal soleh. Apa maksudnya? Contoh misalkan, di dalam Al-Quran, itu kan, itu Allah itu, ya, di akhir, tadi yang di hafalan itu, apa surat terakhir dalam Al-Quran, Bu? Surah Anas. Kata-kata terakhir dalam Quran surah Anas itu apa? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jenengan tahu ndak ada berapa jumlah titik yang ada di dalam Al-Quran itu? Kalau di barisnya, kalau surah dalam Al-Quran kan ada berapa surah? Al-Quran ada 30 juz, ya kan? Ada 30 juz. Terus berapa surat? 114 surat, ya kan? Kemudian 114 surat, 6.666 ayat. Ada berapa titiknya? Titik-titik dalam Al-Quran ada huruf ba, itu berapa titik? Katanya Imam Al-Jauzi dalam kitab Fununul Afnin di Ulumil Quran itu, ada kitab Fununul Afnin di Ulumil Quran itu, ada 1.025.000 lebih 30 titik. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Luar biasa kan? 1.025.000 lebih 30 titik, itu yang ada di dalam Al-Quran menurut Imam Al-Jauzi. Nah, di dalam Quran surah An-Nas itu kan minal jinnati wan nas, al dan kata nas, huruf alif lam dan nas. Ya. Nah, itu nasun, nasia itu lupa artinya kan. Nah, jadi kalau pertama kan Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awal ayat dari surah Al-Fatihah. Walaupun ikhtilaf, ada yang mengatakan Bismillah ini termasuk ayat daripada Al-Quran. Ada juga enggak. Makanya ada beberapa imam Haramain itu enggak baca Bismillah. Ya kan? Ketika baca Fatihah itu ya boleh saja. Imam Syafi'i kan ya baca ayat ya. Baca ayat. Nah kemudian di nasia lupa itu, nah ini manusia karakternya banyak lupa, sehingga karena banyak lupa itu ya muncul insecure. Contoh gimana? Dalam kita beramal itu kayaknya kita beramal soleh tapi enggak. Kita bangun majelis tapi lupa tujuan bangun majelis itu apakah karena benar-benar lillahi ta'ala atau enggak kan? Belum tentu. Kadang-kadang kita besarkan majelis ini supaya kayak ecek kalah no majelis. Oh. Ya gitu aja sudah biru, sudah. Itu saja sudah salah. Ya kan? Kalau pas tabikul khairat itu tidak demikian. Saya besarkan majelis saya supaya majelis-majelis yang lain itu mati. Supaya enggak ada yang datang ke sana. Supaya enggak. Nah, itu sudah keliru kan, sudah
sudah salah. Ya selama majelis itu isinya amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Amilus solihat. Nah, maka ketika kita contoh kan gini, kita ngupload status saja nih. Misal siapalah di sini, misal ngapunten kula nggak nyebut nama lah ya. Misal Bu A upload status, oh hari ini saya ngikut kegiatan ini. Itu kadang-kadang ketika kita buka HP, misal baik di TikTok ataupun di Facebook misalkan, itu sedikit yang nge-like, kemudian kita bandingkan dengan statusnya teman-teman yang lain kan. Waduh kok ini banyak ya yang nge-like, saya kok sedikit. Akhirnya kurang pede, memang insecure kan. Nah, itu yang menyebabkan. Lah maka ayo wa amilus solihat tawasau bil haq tawasau bis sabr. Nah, beramal soleh lah. Ya beramal soleh ini banyak sekali bentuknya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tawasau bil haq tawasau bis sabr. Saling menegur, saling mendengarkan dalam kan, oh ini kurang pas, ini begini. Nah makanya niat silaturahmi, bersilaturahmi secara virtual, bersilaturahmi dengan teman-teman misalkan di majelis, itu niatkan tawasau bil haq tawasau bis sabr. Enggak bisa orang tawasau haq tawasau bis sabr itu kalau enggak ketemu orang. Sholat saja kita enggak bisa tawasau bil haq tawasau bis sabr. Harus ada temannya. Kalau sholat, zikir, baca Quran itu kan untuk kita dengan Allah kan. Tetapi ketika kita bertemu orang lain, kita melihat, coba mengevaluasi diri kita, mengevaluasi organisasi kita dengan hal yang lain. Itu namanya tawasau bil haq tawasau bis sabr. Kita silaturahmi ke rumahnya Ibu A. Ibu A kok kelihatannya ya alhamdulillah adem ayem sama suaminya, sama anaknya. Anaknya saged ngaji untuk selesai alanya kok sudah hafalan Al-Quran yang mungkin, ya kan? Itu bentuk tawasau bil haq. Jadi ketika jenengan melihat orang yang lebih wah dalam diri kita, seharusnya bukan kita minder, enggak. Oh ini harus motivasi saya. Ya kan di dalam itu apa itu lihatlah yang tinggi dari orang kita dan orang yang dibawa toh ngapun kita juga sama lain di Australia kenapa nggak kayak ini saja. Kadang-kadang kita juga merasa insecure. Berarti orang-orang yang kuliah ke Taiwan tuh bodoh-bodoh, nggak bisa lulus ke Australia, nggak bisa lulus ke Mesir, nggak bisa lulus ke Amerika, nggak bisa lulus ke Jerman. Itu juga insecure-nya itu terjadi gitu kan. Nah tetapi saya ingat dulu dauhnya Yai Nawawi Abdul Jalil almarhum niku, pengasuh Pondok Sidogiri waktu silaturahmi itu, beliau dauh ngeten, Cong, sampean itu kita kalau sudah berikhtiar maksimal dalam hal apapun, melibatkan Allah sedari awal dalam apa yang kita ikhtiarkan, barulah haula wala quwata illa billah itu dipakai, baru tawakal itu dipakai di sana. Memang ketika kita melibatkan Allah sedari awal dalam apa yang kita ikhtiarkan, ya kita sudah percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita lampaui. Kalau keinginan kita itu tidak sesuai dengan iradah Allah, yang nggak bisa dipaksakan. Sudah mulai dengan baik, yakin, jalani, terima itu sebagai qadarullah, insya Allah itu yang baik, lebih baik untuk kita. Ya bismillah dijalani maupun. Lah, jadi demikian kan. Nah sebenarnya masalah mindset saja, kita nggak perlu kemudian insecure, nggak perlu kemudian kita merasa minder. Nah kenapa orang insecure itu? Yang pertama kan kalau demikian, syukur itu adalah poros keberkahan. Dengan bersyukur itu kita akan mendapatkan keberkahan. Nah seperti yang kulo dengar dari kalam-kalamnya ulama yang saya sampaikan kemarin pas buka niku, yang nama itu adalah ziyadatul khair mimma atau min sya'nil khair, ya kan. Jadi bertambahnya sesuatu kebaikan dari sesuatu yang memang dasarnya sudah baik itu, ya kan.
Itu kita harus syukur dulu. Jadi orang bersyukur itu tidak bisa syukur kalau dia tidak memahami apa yang harus disyukuri. Tidak memahami dirinya. Contoh misal, keberadaan kita di Taiwan ini kalau kita tidak pahami, kita tidak akan bersyukur. Ya kalau misalkan ada perasaan berat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, niku wajar. Tetapi ketika kita bersyukur, alhamdulillah, saya bekerja di Taiwan, dibandingkan dengan teman-teman kampung, dia nggak bisa bekerja. Dia nggak bisa mendapatkan rezeki atau rupiah yang setara dengan kita. Ya kan? Itu satu sisi yang harus kita syukuri. Lah ketika itu kita syukuri, ya maka keberadaan kita dalam kebaikan yang mencari ma'isyah di bumi permukaan itu akan ditambah. Oh, kalau kita bisa mensyukuri itu kan, maka apa yang akan kita kerjakan itu menjadi terarah, positif. Itu namanya semakin berkah itu. Ya kan? Manutul barakah syukru ala ni'amat ila ni'amillah. Poros daripada keberkahan hidup itu adalah bersyukur atas nikmat Allah. Kalau orang yang enggak bersyukur dengan nikmatnya Allah itu, ya naudzubillah, dia enggak merasa syukur, ya Allah. Dia enggak sadar ketika di sini dia diberikan banyak nikmat oleh Allah. Dia diberikan banyak rezeki oleh Allah, ya kan? Dia bisa coba misalkan kalau di rumah kita enggak bisa buat majelis-majelisan seperti niki kan, belum harga pulsanya Masya Allah, niki bisa bermati, bisa kemudian juga untuk ibu anak jalan itu sudah satu kesyukuri. Kenapa kita harus insecure kemudian walaupun kita orang pekerja migran di sini kan gitu, senyampang kita melakukan semua itu dalam kebaikan, ya kan? Allah tidak mengukur kan, apakah yang lebih bertakwa itu orang yang ngaji, orang yang menjadi ustadz, ya belum tentu. Apakah yang lebih bertakwa itu orang yang menjadi profesor, belum tentu. Apakah yang lebih bertakwa itu adalah seorang dosen, belum tentu. Apakah orang yang bertakwa itu orang yang menjadi misalkan presiden, ya belum tentu kan. Ya tergantung ya, ketakwaannya itu ya masing-masing ya nggak bisa kita ukur, nggak bisa kita visualisasikan kadar ketakwaan orang lain niku kan. Nah niku tergantung inna akramakum indallahi atqakum, ya tergantung kembali kepada personal kita masing-masing niku. Lah niki artinya nggak perlu lah, artinya gitu cara mengubah insecure, perasaan tidak pede ketika berinteraksi dengan orang lain itu menjadi sebuah kesyukuran itu. Ya kita harus syukur. Contoh lah, jenengan itu kalau kita lihat ngapunten, dengan masifnya banyaknya majelis-majelis keberadaan bangsa Indonesia di Taiwan niku kebetulan kalau ikut aktif di LDNU niku lumayan size tuh. Jadi lumayan banyak jumlah istilahnya orang yang masuk Islam melalui jalur majelis-majelis yang baru NU ya omit yang lain. Nah niku kan walaupun misalkan niki kadang kita sering berselisih antara non NU dengan mit yang lain, ya itu biasa, tapi kita paling tidak memperjuangkan syiar Islam niki. Nah, jadi bagaimana kita membangun kita Islam niki dilihat pecah belah ini, malah nanti dakwah Islam kita niku akan dinilai tidak bagus, ya kan. Orang-orang di luar Islam akan menilai kok Islam pecah belah begini ya, kok berantakan begini ya sama Islam, kok katanya Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini harus kita jaga. Jadi dengan jumlah niku kan sudah ribuan. Ya niku dari ikhtiar panjenengan semua. Kalau yang LDNU ya kita bagian mengakatkan, tetapi kan yang mendialogkan niku ya dari semua unsur masyarakat Indonesia, ya kan. Ya dibalik memang ada yang begitu-begitu, niku ya kurang lebihnya kan. Lah itu kesempatan untuk mendakwahkan Islam dengan segala kekurangan kita niku tidak semua orang memiliki hal itu. Kadang bisa tetapi mereka nggak mau. Artinya jenengan mau meninggalkan kampung halaman terus begini, itu kan ya suatu pengorbanan ya.
yang harus diniatkan lillahi ta'ala itu tadi. Jadi kita bisa bersyukur benar-benar dari lubuk hati yang terdalam itu ketika kita memahami kondisi. Ya kan? Kita syukur misalkan, ya, apa yang harus saya syukuri dalam diri saya? Ya alhamdulillah banyak hal kan. Tinggal jenengan, makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Jadi apa artinya bismi rabbikal ladzi khalaq niku? Ya kita sadar kita inilah makhluk Allah. Kita semua ini adalah berasal dari Allah. Ya kita syukuri kan. Banyak hal-hal yang lain yang berkaitan dengan diri kita saat ini. HP jenengan, kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, sedikit-sedikit sudah apa? Apple segala macam. Sampai Yai Ma'ruf kemarin niku. Waduh, di sini saja deh. Mas, gimana Yai? Banser HP-nya iPhone. Wah, di Indonesia niki ketua ranting aja belum tentu iPhone HP-nya. Saya aja HP-nya HP Samsung. Lah maksud ini yang harus dengan syukuri. Kenapa kita harus minder? Nah, ada dulu bagaimana kemudian mindset yang dibangun, katanya seorang psikolog itu, accept your weakness, focus on your strength. Nah, apa artinya? Terima kelemahan, kekurangan yang kita miliki itu dengan hati yang lapang dan legowo. Alhamdulillah saya kurangnya di sini. Nggak usah ngeluh, merontak. Bisa kuanci ini nggak gelnai. Terima kekurangan kita itu yaitu sebagai kita memang sebagai manusia yang banyak luput dan kekurangan. Tetapi jenengan harus pinter-pinter mencari apa kelebihan yang jenengan miliki, kemudian fokus di sana lalu kembangkan. Iya kan? Iya, itu. Oh, saya senang majelisan, silahkan ikut. Nanti dengan amal soleh yang kita lakukan, itu akan akan menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang banyak positif niku. Lah niku mungkin untuk pengantar mawon, monggo kita diskusi berdialog, nggih. Mungkin seputar niki atau pripun, ya nanti kalau saya bisa jawab ya saya jawab ya. Kalau enggak, ya nanti saya cari jawabannya ya. Saya bertanya terus saya nyari-nyari di apa nanti ya. Monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiasih. Pertanyaan dari saya, kalau tadi insecure itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Nah ini yang ingin saya tanyakan kebalikannya. Bagaimana cara mengontrol diri, menata hati, trik-triknya apa saja agar tidak kepedean. Tadi artinya insecure itu kan minder. Nah ini yang saya tanyakan tentang kepedean. Karena setelah diamati ternyata sifat kepedean itu justru bisa membunuh seseorang. Nah, seperti itu, bisa mendekatkan pada kesombongan dan lain-lain. Bagaimana trik-triknya agar tidak pede itu tidak menjadi sesuatu yang berlebihan? Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf jika tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ustadz, saya Rahmat ya dari Demak Bintoro. Pertanyaannya ini berkaitan dengan tema tadi. Apa mau bahasannya Bu Salihatun Pak Angel kalau insecure? Apa mau? Insecure. Oh, insecure. Wah, angel bahasannya ya insecure. Nah, terkadang niki kan banyak jaga terutama di era milenial kecantikan yang sangat canggih ya untuk menghindari insecure nih kan biasanya yang pesek ngapunten yang kurang berisi, terus yang hitam, yang putih, ini kan biasanya dirubah agar tidak insecure. Nah, niku hukumnya bagaimana, Pak? Ya, matur suwun atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat secara mata rantai, jadi insecure itu lawanan katanya adalah secure kan. Nah, atau karena dia terus secure, ya kan. Kalau orang yang insecure maka dia akan low confident gitu kan. Orang yang tidak pede maka dia akan kurang percaya diri. Tetapi orang yang terlalu secure maka dia akan overconfident, akan terlalu pede dan ingin tampil di depan selalu, gitu kan. Niki juga tidak tidak baik dan positif kemudian baik untuk dirinya sendiri atau tatkala misalkan kita berinteraksi baik di dalam masyarakat ataupun di dalam komunitas jamaah dan sebagainya, ya kan. Malah nanti orang akan risih orang itu ya. Nah, gitu. Nah, maka kemudian mungkin ada prinsip umum ya yang bisa kita yang bisa kita pakai itu sebenarnya kan khairul umuri awsatuha, ya kan. Jadi sebaik-baik perkara itu yuk pertengahan, itu artinya ya sewajarnya saja. Sewajarnya dalam artian nggak terlalu berlebihan lah. Nggak terlalu berlebihan misalkan. Saya yakin misalkan kita dalam hal kecantikan pun juga ya. Kalau misalkan kita ingin selalu tampil cantik pun kan kita akan menghalalkan banyak hal lah, mungkin akan berdandan yang berlebihan. Itu kalau kita lihat survei mungkin mayoritas laki-laki juga nggak senang ya, terlalu istilahnya ya, terlalu mungkin celaknya anunya sampai masya Allah, maka kayak boneka nggak natural kemudian ya. Nah, overconfident ini. Nah, maka itu yang pertama. Jadi dalam macam hal itu coba kita terapkan khairul umuri awsatuha. Jadi dalam segala hal, ini kan prinsip yang umum dalam kaidah fikih itu. Sebaik-baik perkara itu adalah awsatuha. Awsatuha itu artinya pertama itu kan ini. Kalau misalkan ya kan, contoh untuk sampai ke ke Indonesia dari Taipei, itu misal kita cukuplah pakai yang paling wow, misal pesawatnya misal ya Eva Air, China Airlines, ya kan. Kenapa kita harus misalkan nyewa jet pribadi kemudian, ya kan. Oh, karena saya ini kan orang konglomerat kaya harus begini, kalau nanti pakai pakai China Airlines, Scoot atau apalagi AirAsia, itu gak kelas saya. Itu kan sebenarnya sudut pandang saja. Itu yang pertama. Nah, kalau untuk overconfident ini, nah maka ayo itu sebenarnya kita sudah ada penyakit hati lah di sana itu. Artinya penyakit hati ingin selalu tampil, sombong, ya kan? Kesombongan, lah niku caranya. Niki kalau secara medisnya saya belum tahu banyak ya. Tapi kalau di sisi agama mungkin dari sisi kitab-kitab tasawuf itu ya, makanya yang bisa sampaikan adalah ayo bangun mindset sebaik-baik hal itu adalah awsatuha. Artinya apa? Kalaupun contoh tadi itu ya, kalau misalkan kita ingin lebih bagus dari China Air dan Eva Airlines, ya monggo mungkin, tapi nggak terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu mesti nggak akan bagus. Terlalu pede. Dalam diskusi contoh misal, ini masalah mindset dulu kan, masalah paradigma. Kita aktif sekali 2 kali oke lah, tapi kalau terus dominan kan akan enak orang. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini ku kembali ke kontrol diri, mindset pribadi. Nggak bagus kita jadi orang itu yang overconfident atau overactive, yang terlalu aktif pengen show off, pengen kelihatan terus, ya kan. Jadi semuanya saya bisa. Nah, ada kalanya itu enggak baik. Ya, tergantung kondisi.
Itu jadi mindset. Yang pertama khairul umuri awsatuha. Hati-hati jangan jadi orang yang selalu sombong, ingin tampil, arogan, itu ketiga. Nah, kemudian selain itu juga ya kan, kalau ndak bisa ya, kalau kita merasa sesuatu misalkan ada sesuatu masalah yang nggak kita bisa selesaikan, ada suatu karakter diri yang kita ndak bisa keluar dari karakter itu. Misal, aku ini kok nggak bisa ya meninggalkan begini, meninggalkan sifat ini, arogan. Nggak bisa ya saya meninggalkan sifat sifat overconfident misal. Saya nggak bisa ya ninggalin kebiasaan-kebiasaan buruk atau jelek ini. Nah, itu saya pernah dengar cuplikan ceramahnya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau itu mengutip apa yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, bukan Imam Nawawi Banten ya, mengutip apa yang dikutip oleh Imam Nawawi. Beliau yang Imam Nawawi mengutip ijtima'nya para ulama yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik zikir itu, karena ini berkaitan dengan Ramadan ya, sebaik-baik zikir itu adalah qiraatul Quran. Maka kemudian membaca Al-Quran itu akan menjadi lebih baik dari zikir-zikir subhanallah, zikir la ilaha illallah, dan yang lain-lain. Nah, Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti menambahkan, apabila kita benar-benar bisa terhubung dengan Al-Quran, maka akan menjadikan memberikan solusi bagi masalah kerutan yang kita temukan. Mungkin kita dipenjara oleh sebuah kebiasaan yang tidak bagus, yang kita nggak bisa menterapinya dengan baik, itu dengan Al-Quran sebenarnya bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa terhubung dengan Al-Quran itu? Itu kadang kita membaca Al-Quran itu hanya sekedar ritual saja. Wis pokoknya baca, karena saya kebagian juz 1, saya baca harus habiskan. Nah, tetapi salah satu makna terhubung dengan Al-Quran itu, menurut Syekh Ramadan Al-Buti itu adalah, pertama kita percaya itu dulu, makolahnya Imam Nawawi yang disampaikan Syekh Ramadan Al-Buti itu. Qiraatul Quran adalah sebaik-baik zikir. Lebih baik dari yang lainnya, karena itu adalah kalamullah. Kemudian cara terhubung dengan Al-Quran yang paling dasar niku adalah membaca Al-Quran sesuai dengan adab-adab membaca Al-Quran, membacanya dengan makhraj, membacanya dengan tajwid yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apalagi misalkan sudah ditalaki, lebih-lebih kemarin dari Pondok Yanbu datang kan, sanadnya nyambung ke Arwani Amin Kudus. Lah niku bener-bener jenengan artinya nggak usah mungkin 1 hari 2 juz 3 juz ya, kaca saja misalkan sehari niku, tapi jenengan niatkan, ya Allah mudah-mudahan bacaan Quran saya ini menjadi syifa bagi saya, ya kan, jenengan hayati. Caranya kalau kita sudah talaki begitu kan, belum baca silahkan Fatihah ke Rasulullah, kemudian Fatihah ke Promo ya Arwani, kemudian ya Ulin, Fatihah ya Allah mudah-mudahan ya kan, baca sesuai dengan tajwidnya, baca sesuai dengan adabnya. Lah itu akan menjadi ya sama ya bahasanya itu, min kulli fajjin amiq gitu kan, atau akan menjadi solusi hal-hal kerutan dalam diri kita niku. Keresahan, kegundahan yang akan menyebabkan insecure niku. Akan menjadi pelebur sifat overconfident yang terlalu pede nih, kalau misalnya itu sebenarnya kita hayati. Lah ini kan kita kadang-kadang nggak menghayati apa yang kita lakukan. Ketika kita kembali ke Al-Quran, mungkin kita menafsirkan nggak bisa, baca saja yang benar, yang baik sesuai dengan yang kita pelajari, lebih-lebih di Yanbu yang kemarin datang ke Taiwan. Ini akan menjadi obat beneran. Lah niku yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, misalkan bagaimana misalkan dengan merubah-rubah niku. Nah, mungkin niki yang lebih punya hak untuk menjawab boleh apa enggak niku kan teman-teman yang pakar dalam bidang fikih sebenarnya ya. Saya nggak berani menjadi orang yang sok ahli dalam berbagai macam hal. Cuma ya kalau sependek yang saya ketahui bahwasanya
operasi plastik gitu kan, atau apa namanya surgery ini gitu kan. Lah ada batas-batasan dibolehkannya. Kalau sampai merubah bentuk dan segala macam itu ndak boleh kan. Sampai misalkan dimancungkan segala macam, itu kan sampai merubah bentuknya. Artinya karena kenapa ya, karena itu termasuk itu tadi, merubah bentuk apa yang diciptakan Allah, misalkan sampai berubah segala macam itu. Nah, tetapi mungkin ada juga teknologi kecantikan yang dibolehkan. Contoh misalkan dulu saya punya teman anak kedokteran itu, sebenarnya banyak ya. Dulu ada rekan saya dosen kedokteran itu, dia itu kelihatan putih banget. Sampai saya tanya, "Dok, jenengan ini putih banget itu apa namanya sampai ngeputen kayak apa yo? Kayak mayat hidup gitu loh." Putih kan. Jadi kan putih banget. Ada dokter siapa namanya? Oh, beliau itu apa? Istrinya dokter Hardadi kalau enggak dokter Ana apa siapa ya, dulu mantan salah satu dekannya Fakultas Kedokteran Unisma itu. Jadi kan putih banget, Dok. Kenapa, Dok? Lah ini Mas, apa namanya? Karena kan kita itu harus dituntut perfect jadi dokter katanya. Jadi masa kita kebetulan dia spesialis kecantikan. Nah, jadi memang masih ada hal-hal yang dibolehkan. Jadi dia suntik vitamin modelnya. Jadi untuk kulit itu bisa kelihatan seger dan putih banget. Saya nggak pakai apa namanya ya, banyak ya. Cuman ada yang itu ya suntiknya ada yang macam-macam, ada yang berapa kali sebulan dan segala macam. Nah, artinya kalau sampai merubah total niku yang banyak masyhur kita ketahui itu memang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar suntik vitamin dan segala macam itu boleh. Nah, tetapi sebenarnya bagi saya itu kan untuk yang begitu-begitu itu tergantung kita sebenarnya ya. Artinya kita itu mau ngapain sih gitu kan, mau ngapain. Yang penting itu kan kita bisa menjaga suami kita nyaman ya kan. Kemudian kita baik gitu ya, kenapa kita harus sampai over demikian gitu kan. Ya kalau artis niku mungkin dia ada tujuan lain ya kan. Tujuan lain dan yang itu Karena biar laku, Pak. Kan masih jomblo. Jomblo kan. Nah, artinya silahkanlah kalau misalkan cari yang masih dibolehkan hukum Islam lah paling tidak. Artinya kalau operasi plastik ini kan pokoknya nggak sampai merubah pol gitu, itu masih ada yang bolehkan. Bahkan kita bisa melihat nanti di klinik itu ini kalau secara MUI-nya listnya bagaimana, boleh apa enggak. Nah, kemarin saya juga kebetulan diskusi sama ada kakak misan saya itu di Lombok itu kan, kebetulan istrinya orang Jember, yang dari Jember enggak, Jember Wuluhan ya. Jadi kemarin baru 3 bulan itu dia keluar dari PNS-nya itu, keluar dari ASN karena dia buka klinik di Lombok itu, klinik hitan. Nah, kebetulan kita ada rencana mau ngaji kitab Konun Fitib apa kok ya apa nama kitab Ibnu Sina nih gue loh. Ada kitab dokteran yang pertama Ibnu Sina nih. Nah, beliau memang merasa ada beberapa rekan-rekan yang menekuni bidang kesehatan, terutama yang dia lihat itu banyak memang yang sudah keluar dari anuhi katanya, yang keluar dari syariat lah. Hanya karena uang sehingga mereka merekayasa segala macam cara supaya orang bisa kelihatan cantik. Nah, kalau ini mungkin sih over lah. Ini namanya kalau bahasanya ya Hasim itu kecerdasan yang tidak dikendalikan oleh pikir yang baik. Ya kan? Itu akan berlebihan. Kecerdasan yang tidak dikendalikan dengan zikir yang baik itu. Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ya makanya ketika kita membaca itu, mengembangkan sesuatu itu tetap ingat kepada Allah itu supaya tidak berlebihan itu tadi. Lah, memang sekarang niku kan nopo nggih? Dari berbagai macam aspek bisnis, kesehatan ya kan. Apapun sandang, pangan itu kalau katanya orang Buddha niku kan, ayolah kita itu jangan mengembangkan memakan sesuatu itu semuanya kita makan. Kita tidak memikirkan keberlangsungan daripada
daripada apa namanya kehidupan di cakrawala niki. Ketika misalkan hal-hal di alam raya ini terlalu kita eksplor, itu kan akan merusak kenormalan alam dan segala macam itu. Ya contoh lah misalkan banyak orang-orang yang sering operasi segala macam, kayak Jupe itu kan operasi segala macam, akhirnya ya masih muda meninggal. Ya karena terlalu berlebihan, akhirnya kanker segala macam. Ya mungkin setahun 2 tahun kelihatan oke lah. Tapi umur 45, 50 ya kan enggak bersahabat kemudian. Nah, maka solusi terbaik niku kembali ke jenengan niat bangun keluarga sing apik, monggo silahkan diniatkan, minta jodoh ke Allah, ikhtiar. Karena kan kita akan dipertemukan niku saestu. Kulo yakin niku dengan orang yang sifatnya niku selevel. Ketika kita menampilkan diri kita yang kita tampilkan, mohon maaf, physically kita, ya kita akan dipertemukan dengan laki-laki yang hanya ingin mencintai fisik kita saja. Tapi ketika yang kita tampilkan ya fisik oke lah, artinya standar, alhamdulillah. Ya maka kita akan dipertemukan dengan laki-laki yang ya senang fisik kita, juga senang kita ala kulli hal. Nah tinggal panjenengan saja. Ya kalau yang ditampilkan, saya ngomong apunten, saya mau nyais, ya ketemu dengan laki-laki yang gitu-gitu itu, karena kita itu yang kita tampilkan. Perkara mensawan sebenarnya. Kalau misalkan dah, ya alhamdulillah gitu. Selingkuh kan. Ya kalau kita sudah memulai semua, kalau kita sudah bagus mulainya, kita komunikasi baik, segala macam, ya kan. Ya kalau perkara dia selingkuh, yo misal dia yang ninggalin, ya sudah. Berarti dia yang yang nopo istilahnya, yang mungkin dia nggak baik untuk kita. Tapi kadang kita bales, ini berantai niki. Mengenai mindset mawon sebenarnya niku. Lah niki jadi kemana-mana niki. Monggo, mungkin niku. Monggo kalau ada lagi silakan niki sampai jam pinten niki. Belum jam 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tentang insecure seperti itu ya. Tentu pemikiran kita seperti itu. Jika kita selalu berpikir positif seperti itu, terus mengabaikan hal-hal yang memang bukan berkaitan dengan kita seperti itu. Mungkin kalau seandainya kita berteman dengan orang yang mengeluh seperti itu, sedikit mengeluh, terus kita itu akhirnya kan kita ingin menjauh, bukan menjauh ya Pak. Iya, karena kan kalau kita terlalu dalam masuk ke dalam kehidupannya, membatasi Bu Ani. Membatasi iya Pak. Akhirnya kan terus kita fokus ke hal-hal yang memang berkaitan dengan kita dengan positif seperti itu kan, akhirnya nanti jarak ini kan jauh ya Pak. Apa ini termasuk seperti memutus silaturahim atau bagaimana? Karena kalau kita dalam itu benar-benar kayak energi kita itu terkelas seperti itu Pak. Akhirnya lemes dengan sendirinya. Mboten niku pripun Pak? Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kalau jawab dulu nggih. Jadi memang secara psikologi ketika orang curhat ke kita niku ya, itu sebenarnya dia sudah meluapkan orang yang, artinya kan pola interaksi antara orang yang curhat dan dicurhati. Ketika orang yang curhat itu dia kan ibaratnya kayak numpahkan bebannya itu kepada orang yang dicurhati. Akhirnya ya memang wajar ketika kita menerima curhat orang itu istilahnya nggih, kita itu akan ketimpa beban secara psikologis. Nah, makanya di dalam dunia psikolog atau segala macam itu kan, kalau kita prinsipnya gini, kalau kita nggak mampu jadi air yang bersih atau kita nggak mampu menjadi sinar di dalam sebuah ruang, kita belum merasa mampu menjadi sinar, itu memang lebih baik kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Lebih baik kita jaga diri kita.
oh ngapunten Bu, kayaknya saya belum nggak mampu memberikan solusi. Mangke neten mawon Bu, jenengan misalkan nelok kajian opo, misal di kayak gini lah. Nanti coba jenengan sampaikan atau gimana, minta waktu atau gimana, atau sama Ibu Niki atau seperti apa nanti untuk dibantu. Itu nanti kalau saya yang jenengan ceritakan, malah saya bukan gimana nggih, saya nggak bisa memberikan solusi dan malah akan jadi beban ke saya. Niku caranya. Di ngapunten sangat. Nah niki mungkin ono kajian opo no. Nah coba jangan sampaikan itu caranya. Jadi nggak memutus silaturahmi itu. Nggak silaturahmi karena memang ada ku anbukum wa ahlikum naro. Lah makanya sebenarnya kan ketika ini sebenarnya kita sebenarnya sudah punya rumusnya. Makanya sholat itu harus terus diperbaiki. Zikir itu harus terus diperbaiki. Ya ibaratnya katanya Al-Ghazali, itu di Sirrus Sholat itu di dalam bab sholat di kitab Ihya niku kan. Orang sholat itu hakikatnya kayak orang mandi Bu. Bu sinten mau niki? Bu sinten mau nanya niki Bu? Naimatul. Bu Naimatul. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ngapunten. Niku kan ketika jenengan sholat nggih. Niku ibaratnya kita mandi. Satu kali sholat kita kan sudah kotor nih. Kita sudah dicurhati banyak orang. Kita sudah banyak kotor. Kemudian kita nyemplung mandi di dalam misal mandi pakai shower atau mandi di kali dan segala macam. Ibaratnya rohani kita ketika kita sholat itu kita mandi bersih. Tetapi kenapa kita nggak berapa bersih itu? Nah karena memang kita jarang menghayati sholat kita dan terus berniat untuk memperbaiki sholat kita, tuh kan? Lah niku yang sebenarnya kita niatkan, makanya ketika jenengan kajian ngaji niku niato sing apik. Makanya yai biasanya kan bismillahirrahmanirrahim nawaitu liridhoillah wa bisyafa'ati Rasulillah taqarruban ilallah al-Fatihah. Lah niku maksudnya niatnya. Ya Allah mudah-mudahan ngaji niki untuk mendapat ridho Allah, syafaatnya Kanjeng Nabi, niat taqarrub dumateng Gusti Allah. Lah niku artinya seberapa jauh kadang kita ngaji, kita kajian, kalau itu kita, makanya kan fawailul lil musallin. Kita sholat, kita ngaji, kita kajian, malah kita lalai, kita nggak semakin dekat sama Allah. Itu apa yang salah kira-kira? Majelisnya atau kita? Yo majelisnya tetap benar. Yainya, gurunya, ustadznya, lausenya, ya memang benar. Cuman kita sebagai penerima niki yang belum siap. Siap nggak ketika ada istilahnya itu sebuah keberkahan, air jernih yang sedang disampaikan, air jernih yang sedang banyak itu baik. Nah kalau kita bisa merasakan setiap kali sholat itu layaknya, kalau kita kan sedang kotor nih, kalau kita mandi kan enak banget kan. Udah normal itu 5 kali sehari itu dibuat mandi ruhani. Nah setiap kita mandi subuh kan, untuk mulai aktivitas kita mandi sholat subuh. Setelah beberapa jam, 2, 3, 4 jam capek kerja, jam 12 mandi. Terus nanti mandi saat maghrib kan, isya sebelum tidur mandi. Niku muhasabah terus. Nah makanya yang paling bagus yang jenengan harus tanamkan gini. Nanti setiap hari niku sebenarnya berpikir positif. Bukan jangan salah, artinya husnuzon itu bukan kemudian membuat kita melalaikan orang lain, enggak. Jadi husnuzon itu bukan kemudian akan kalau husnuzon pada realnya enggak mungkin husnuzon itu akan mendatangkan hal yang negatif buat kita ya. Karena husnuzon kan berprasangka baik kepada orang itu bukan kemudian kita menjadi orang yang mudah ditipu-tipu, enggak. Oh karena saya husnuzon saya pinjemin aja uang saya. Karena saya husnuzon, karena ini, itu kan ndak benar juga. Itu kita kurang perhitungan jadinya. Kita yang jadinya niku apa istilahnya nggih? Nggak cerdas lah. Kalau kita belum kenal, saya pernah dulu di Malang niku ada orang yang ngakunya orang Bima Lombok. Dia baru keluar dari sering saya banget dulu di pondok itu dicari sama orang. Keluar dari penjara, dia mu'alaf ya. Nggak tahu, nama saya dari mana Pak? Itu dari banner katanya. Saya dicari. Lah terus moro-moro minta uang untuk
dia mau beli tiket ke Bima. Saya mikir ini saya beliin apa enggak ya. Kalau saya nggak beliin, saya kok nggak husnuzon. Ya akhirnya yang ini saya mikirin gini. Oh gini saja Pak, Bapak sudah makan belum? Oh Pak, kita akhirnya kebetulan di pondok saya di Unisma itu ada apa? Dekat sama warung. Akhirnya saya ajak dia ke warung itu. Saya ajak makan. Wes Pak, mohon maaf kalau Bapak minta. Karena kan kalau kita takut nanti kalau kita berkata nggak dia akan tersinggung dan segala macam. Kita makan mawon, saya kasih uang. Ya saya waktu masih mahasiswa nggak punya uang, kasih 10.000, kasih berapa, monggo jenengan Ya terus moro-moro ya ada yang memang benar, ada yang memang nipu, sering, hampir 10 kalian gitu tuh dulu sering banget. Nah artinya husnuzon itu kalau benar pada relnya, ya jangan, enggak mungkin akan membuat kita celaka gitu kan. Nah jadi begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang ya harus perhitungan, beramal soleh niku bukan perhitungan itu hitungan sama perhitungan itu enggak. Perhitungan sama hitung-hitungan itu maksudnya kan ya harus sesuai tupoksinya. Sama lah. Oh saya mau berzakat nih, saya mau bersodakoh nih. Oh lebih baik mana saya bersodakoh. Nah kan ada istilah sodakoh produktif. Oh kalau begitu saya tak nyumbang pesantren saya punya uang sekian, nanti kan kalau di sini biar sodakohnya produktif, semakin berkembang pesantren ini nanti semakin bagus. Oh saya punya uang sekian, saya mau beliin ini buku untuk anak-anak pondok, mau beliin kitab untuk perpustakaan pondok biar mereka bisa belajar. Itu sodakoh produktif lah. Niku masa daripada saya kan. Nah hal-hal yang ini kan harus tetap bil ilmi, harus dengan ilmu. Nah ngoten lah niku mungkin kalau nggak nyambung mohon maaf niki memang rodok ngawur-ngawur niki. Monggo. Nggih, niki waktune sampun telas nyuwun barokah doanipun Bapak Ustadz. Nggih, monggo kita sareng-sareng berdoa nggih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas niki tadi Kang Rohmat semuanya nggih, kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf kita berdoa. Asyhadu لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا برحمتك ارحم الراحمين اللهم سلمنا الرب نسلمه منا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين بالله صراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berbuka. Ibadah puasa kita. Amin. Allahumma amin. Shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.